Mawur, ya, gembur. Gembur ya. Ya, luar biasa. Jadi dengan menggunakan alat ini bisa dalam sehari bisa dapat berapa apa sih namanya ini, berapa lontongan? Ya. Itu ini pekerjaan 2 hari nih. Oh, 2 hari. Berikut motong-motong sampai nyusun ke apa ini namanya marang kalau bahasa kami ya. Iya. Jadi kalau sudah dalam ini udah lebih mudah lagi ya, tinggal potong-potong dan susun ya. Iya. Yang lama yang naruhnya di kantong plastik ini ya. Oh iya, masukinnya ya. Pakai corong ya, Pak ya? Iya. Iya. Ini corong ala kadar. Motongnya pun nggak satu-satu seperti ini, disusun di sini, tinggal dipotong ini ya. Ini. Iya. Tak gitu ya. Ya, nanti tahunya supaya apa potong satu-satu. apa rata gini kan. Iya. Luar biasa, ini banyak ilmu yang bakal kita dapatkan. Kita akan belajar banyak dengan Pak Joko. Tentu di sini ada Mbah Kris, ada petani muda ini, ada Mas Danang dan juga Mas Arjen yang masih berjuang ini. Saya bisa merasakan betul bagaimana perjuangan beliau. Akhirnya Sobat Survivor, setelah perjalanan kurang lebih berapa menit ya? Selama lah ya, perjalanannya cukup panjang. Kita melewati pemukiman-pemukiman transmigrasi. Kita akhirnya sampai di SP6B. Sobat Survivor perlu ketahui, SP6B atau Satuan Pemukiman 6B ini kedatangannya hampir bersamaan dengan warga transmigrasi SP10 jalur 1 dan jalur 2. Jadi di SP6B ini ada 2 tahap kedatangan tahun 2018 dan 2019. Ini warga di sini tinggal Sobat Survivor. Ibu. Jadi mereka mengambil air terus disalurkan ke dapurnya menggunakan pipa, ditimba airnya dari sungai ini. Kalau sayurnya sini segar-segar Sobat Survivor. Kalau sekedar daun singkong saja ini banyak banget, subur. Ini di belakang sini ada lahannya Pak Joko yang sedang dibersihkan. Nah, kita mencari tahu keberadaan Mas Arjen dan kawan-kawan yang katanya datang untuk membersihkan lahan di sini. Oke Sobat Survivor. Ini rumah-rumah warga yang ada di sini. Seperti ini. Kita mencari keberadaan Pak Joko, entah di mana posisinya saat ini. Lahannya Pak Joko bersih banget. Oh, di sana tuh. Mereka ada di sana ternyata. Ini rumah Pak Joko, Sobat Survivor. Sudah ada sapinya. Dan kemarin sempat memanen semangka juga. Sayangnya kita nggak sempat meliput ya. Beliau dari Pemalang. Pemalang gimana? Jawa Tengah ya. Jadi masih mau menanam semangka lagi. Terus dikembangkan di lahannya. Kalau semangka panennya cepat, buahnya gede-gede. Nah ini nih pupuknya. Ada anjingnya saudara-saudara. Anjingnya diikat sih, aman. Aman. Saya nggak kemana-mana. Ini anjingnya. Aman. Ganas anjingnya. Anjing kalau diikat itu ganas banget. Ini kemarin habis ditanamin semangka, ini sudah panen, sudah nggak ada lagi yang bisa dimakan. Biasanya masih kecil-kecil gini rasanya manis sih. Kayak gini nih Sobat Survivor. Biasanya kecil-kecil tuh rasanya manis. Tapi di sini tuh nggak terlalu Kalau udah kayak gitu biasanya udah jadi pupuk aja, sudah nggak diambil lagi. Sudah disemprot kayaknya. Kita ke sana. Ada yang sedang membersihkan lahan Sobat Survivor. Tuh. Ada Pak Joko dan kawan-kawan di sana. Ada juga mbahnya Simbah. Assalamualaikum. Sudah. Aku udah lihat ya kalian tadi. Aku tadi sudah
Wah, ini Pak Arjan ini sudah jadi pegawai pertanian. Aduh, tumpah, maaf. Wah, ini Pak Joko asal Pemalang, lengkap deh. Dari Pemalang dan Jogja berkumpul di sini. Gimana kabar bapak-bapak? Alhamdulillah sehat. Sehat semuanya. Gak dicari istri nih Pak? Nggak. Kalau dicari enggak, kan udah pamit mau cari pengalaman. Dikangenin iya gitu. Ini bibit lontong apa nih Pak? Untuk ini apa? Penyemaian bibit semangka. Oh, persemaian bibit semangka. Target panen kapan tuh Mbah? Mungkin 2 bulan ke depan ini masih persiapan Mas. Persiapan itu sekitar 10 hari lah. Untuk penyemaian bibit nanti bisa ditanam itu 10 harian. 10 harian ya. Estimasinya gitu ya. Luar biasa. Nah, ini persiapan Mas yang kita Pak Joko ini seorang senior yang pernah 3 kali panen yang Semangka. Alhamdulillah yang kemarin panen Berapa ton? 13 ton. Wah, 13 Ini ton. masih ada Mas yang paling nanti lucu. ya, betul. Rata-rata besar itu. Nanti coba kita lihat. Sudah cocok memang Mas Arjan Pak Sugi datang ke sini membantu-bantu ya. Karena sudah Kita di samping sedikit membantu kan, kita untuk mencari ilmu. Pengalaman untuk mengeringkan tanah, terutama sama petani-petani yang ada di SP6B sini. Nah, keduanya ingin tahu cara bikin bibit semangka ataupun yang lain-lainnya itu seperti Bagus, ya. cabai dan lainnya itu. Jadi kalau kita lihat dari udara ini pasti cantik banget karena selain cabai juga ada tanaman rumput, ada semangka, ada tanaman jangka panjang. Memang Pak Joko sudah mengatur sedemikian rupa Pak ya. Ya ini Luar biasa. ini mau ternak sapi pun sudah ternak, mau kambing pun pakannya udah banyak, ini sudah keliling. Sudah memenuhi syarat ya. Ya Tinggal kandang mungkin ini Pak Joko ya. Memang itu apa masih dalam planning itu. Ya, enggak apa-apa, pelan-pelan kan Pak ya. Kalau kayu mah kalau buat kandang sini kayaknya nggak susah Pak ya. Nggak susah Mas. Tinggal cari tukang geseknya. Sama uang untuk biaya yang geseknya gitu ya. Bisa gesek sendiri pun bisa, cuman mungkin ya tenaganya ya enggak, karena ini aja pun kewalahan kan udah. Luar biasa. Jadi sistem potongnya ini saya belajar ini ternyata ini cara efektif ya. Baik dari segi tenaga maupun waktu ya. Luar biasa. Pak Joko habis memanen 13 ton semangka. Itu dengan variasi harga yang agak berbeda ya. Maksudnya ada yang kecil, ada yang besar, harganya beda atau sama semua. Itu kalau yang 11 ton tuh harga sama, Ya. 6.000. Terus yang 2 ton harga 3,5. Oh gitu. Itu kelas apa B-nya kan? Diangkut ke Tarakan ya? Iya. Oh berarti langsung calling apa dari sana? Iya. Angkut ke sini ya, luar biasa. Sini ada Mbah juga yang Tuh kalau mau lihat-lihat semangka yang belum dipanen tuh. oh, ada di sana nanti. Tenang aja, nanti kita sering ke sini kok nanti. Sambil nyicip bawa ke rumah. Belum kayaknya, belum masak kayaknya. Belum tua. Cuma semangkanya rata-rata itu Memang besar ya. Ya 6 kilo kurang lebih lah. Mas Joko pengalamannya monggo nanti sambil jalan lihat sana Mas. Boleh. Kalau mau ngicip-ngicipin bisa juga. Boleh. Ini video singkat dulu, saya nggak bawa clip on. Nanti kalau bawa clip on kita keliling nanti liput. Luar biasa Mbah. Mas Pak Joko asal Pemalang ya Pak ya? Malang. Dari desa mana? Mangori. Mangori. Ya. Pak Joko ini boleh sedikit penjelasan ini untuk komposisi tanah pembibitan ini menggunakan tanah campuran apa saja ini biasanya? Kita ambil lah yang dari kayu-kayu yang udah busuk. Di situ kan unsur haranya masih tinggi. Kemudian dicampur dengan organik juga. Itu nanti pupuk organik setelah disusun kayak ini nanti disiram kan sebelum dikocor aja ya. Ya dikocor. Dengan dosis rendah ya. Iya. Karena posisi sudah memenuhi syarat Mas, tinggal kayak kami memang mencari Mas Joko yang seperti tanah yang biasanya sudah cocok untuk unsurnya sudah memenuhi syarat untuk dibikin pembibitan. Oh gitu, ya.
syarat pembibitan ya. Itu ya Mas Joko ya. Iya. Luar Tapi biasa. sayangnya masalah tanah seperti ini nggak setiap SP itu Ada. mungkin ada. Ada nanti Pak, tenang aja, kalau sudah dikeringkan nanti pasti bisa nanti tuh Pak. Itu tinggal tunggu waktu aja. Karena masih basah semua, jadi kelihatan masih kayak rawa semua. Karena pengalaman saya menyaksikan sendiri di Sepunggur itu, dari lahan sawah kayak tempat Bapak, ketika dikeringkan itu akan berbeda nanti Pak. Jadi Iya, apa tanah jadi apa itu bahasanya? Kalau bahasa Jawa itu maur. mawur, ya, gembur. Gembur ya. Ya, luar biasa. Jadi dengan menggunakan alat ini bisa dalam sehari bisa dapat berapa apa sih namanya ini, berapa lontongan? Ya. Itu ini pekerjaan 2 hari nih. Oh, 2 hari. berikut motong-motong sampai nyusun ke apa ini namanya marang kalau bahasa kami ya. Iya. Jadi kalau sudah dalam ini udah lebih mudah lagi ya, tinggal potong-potong dan Iya, susunnya. Iya. Yang lama yang naruhnya di kantong plastik ini ya. Oh iya, masukinnya ya. Pakai corong ya, Pak ya? Iya. Iya. Ini corong ala kadar. Motongnya pun nggak satu-satu seperti ini didusun di sini, tinggal dipotong ini ya. Ini. Iya. Tak gitu ya. Ya, nanti tahunya supaya apa potong satu-satu. Apa rata gini kan? Iya. Luar biasa, ini banyak ilmu yang bakal kita dapatkan. Kita akan belajar banyak dengan Pak Joko. Tentu di sini ada Mbah Kris, ada petani muda ini, ada Mas Danang dan juga Mas Arjen yang masih berjuang ini. Saya bisa merasakan betul bagaimana perjuangan beliau saat ini, berusaha untuk mencari pengalaman sekaligus juga tambahan penghasilan, karena memang untuk lahan SP10 saat ini setelah panen padi dan menanti tanam padi serentak ini masih cukup lama nih Mbah. Boleh Mbah Sugi jelaskan sedikit? Ya sebenarnya kalau masalah tanam padi itu kan yang jelas untuk membersihkan lahan itu bekas padi-padi yang kemarin kan tumbuh singgang itu disemprot dulu, nanti beberapa minggu baru bisa membersih. Di samping itu cara menanamnya kita mau bisa tanam bersama-sama itu, terus nanti ya sambil nunggu-nunggu yang lain, sambil kan masih ada yang singgang yang bisa dipanen. Iya, itu belum selesai itu. Iya, sambil menunggu singgang sambil Iya, lihat pengalaman, cari pengalaman di luar gitu ya. Iya, daripada nganggur di rumah, terus ini jalan-jalan ke SP 6B. Nah, karena di sini kayaknya basis semangka sudah agak lumayan lah. Walaupun belum semuanya ya, Iya, semuanya tapi belum udah, ditanggul blok iya. ya, tapi sudah ada yang menghasilkan. Iya. Pak, ini saya senang lihat tanaman pakcongnya yang cukup banyak mengelilingi lahan ini. Itu sudah mencukupi untuk kebutuhan sapinya kah, atau karena ini sapi milik bersama, jadi anggotanya masih tetap mencari tambahan rumput lagi? Enggak, yang sapi kelompok itu kan ini dalam satu orang itu melihara satu, cuma gitu. sistem gulir. Jadi untuk ini untuk kebutuhan satu ekor sapi. Oh, untuk sapi Bapak, Iya. yang Bapak gaduh. Iya. Yang lain-lainnya itu mereka numpang sapi di situ. Iya, Oh, numpang gitu. kandang di situ. Jadi ada total sapi di situ ada berapa, Pak? 4. Jadi masing-masing tuh ada tanggung jawabnya ke Iya. sapi-sapi Iya. itu. Jadi kalau untuk Bapak sendiri, walaupun nggak nyari rumput lagi, dengan jumlah pakan ini sudah mencukupi ya Pak ya? Sudah mencukupi, bahkan berlebihan. Nah, berarti Pak Joko ini sebenarnya kalau dari segi pakan sudah cukup, tinggal mungkin kandang nanti kalau sudah. Kan dari Pak Ase kalau tertarik untuk bermitra gitu kan, Iya. 2 itu yang mesti harus terpenuhi. Kandang yang layak sesuai dengan standar mereka, dan yang kedua itu adalah pakan ya sudahlah gitu. Itu bisa Iya. terus dikembangkan, akan semakin banyak nanti Iya, kan. iya. Tinggal yang kedua ini Pak, yaitu kandang. Sementara banyak kayu di sini, mungkin setelah ada modal Bapak tertarik untuk bikin kandang. Nah, tambah lagi penghasilan Bapak bisa terus memenuhi kebutuhan pupuk tanaman Bapak, karena tidak selamanya Bapak menggunakan pupuk kimia terus kan Pak ya? Nah, yang artinya untuk mengembalikan tanah supaya kembali subur kan? Iya. Memang kotoran sapi bagus, tapi katanya sih Iya. nutrisi dalam kotoran kambing itu jauh lebih tinggi. Iya. Nah, itu yang saya dapat. Luar Memang biasa. rencana ini setelah
siap penanaman ini, memang mau nyusun untuk bikin kandang, rencana kandang kambing itu kan. Kandang kambing, siap. Pokoknya kalau dari segi pakan sih udah subur-subur ini. Kapan-kapan saya undang Pak Asep jalan-jalan ke sini. Ini Pak Asep yang menonton video ini pasti tertarik untuk jalan-jalan ke SP6B, melihat peluang warga yang bisa diajak bermitra. Karena ini Bapak boleh jelaskan kenapa lahan Bapak ini jauh lebih kering dibandingkan lahan tetangga-tetangga Bapak termasuk Mbah Kris? Oh ya, itu karena apa? Saya lihat hasil cetak-cetakan yang teran-teran lama itu kan dengan adanya kering lahan karena ditanggul. Terus saya termotivasi di situ, lahan saya kalau saya tanggul kayak gini berarti bisa kering juga seperti mereka itu. Terus dari situ waktu itu ada pertemuan dinas mengatakan bahwa program cetak sawah sudah ditiadakan. Makanya itu kami tergugah dengan satu-satunya syarat kita harus bikin tanggul sendiri. Jadi akhirnya Bapak membuat ini batas lahan Bapak ya? Iya. Itu Bapak tanggul setinggi 1,5 meter kayaknya Pak, atau berapa itu? Kalau kelebaran dasar 2 meter, ketinggian sekitar 70-an. Oh, enggak sampai 1 meter Pak. Enggak nyampe. Tapi udah tinggi banget. Ya apa kelihatan karena dia apa? Ada paretnya. Ada paretnya. Oh, ada paretnya. Itu masih terus kadang-kadang diperbaharui Pak. Saya lihat ada timbunan baru. Ya itu kan nanti dalam satu panen tuh kadang ada yang kempes, kita tambahin lagi perawatan. Oh iya, terus direhabilitasi ya. Iya. Baik, luar biasa Pak Joko. Ini bisa menginspirasi warga-warga yang lain. Keuntungan dari Pak Joko ini adalah, apakah keuntungan justru tantangan ini? Sebelah kanannya ini sudah ditanggul. Iya. Jadi air nggak susah keluar masuknya. Iya. Tapi sebenarnya bisa menjadi tantangan apabila nggak ditinggikan juga gitu kan Pak ya. Oh ini sudah ditinggikan ya. Iya, udah tinggi. Sudah ditinggikan, luar biasa. Nah ini Mbah Sugi melihat ini sebagai peluang juga nih. Kebetulan lahannya Mbah Sugi ini kayaknya di poros juga kan ya. Ya ini makanya saya jalan-jalan ke sini kan mau tahu dulu-dulunya itu bagaimana kok bisa punya lahan kering sendiri gitu loh. Ya, menurut saya akan lihat-lihat ya sambil bantu-bantu ngapa-ngapain kan, kalau bisa kan ke sini nggak cuman lihat aja kan. Ya, nah ini ada hasil sambil termotivasi dengan adanya. Ya. Sambil berdoa yang banyak gitu ya. Dulunya, semoga Beko segera masuk gitu. Tapi ini Mas Joko ini katanya nanggul ini nggak pakai bego pun bisa mampu lah. Iya, tapi kan tenaga orang beda-beda Pak. Ya, mungkin tinggal kemauannya aja lah. Betul, ya betul. Kalau yang masih istilahnya tenaganya kuat, mungkin satu hari bisa 10 meter. Kalau yang kuat mungkin kalau punya minat mungkin 2 meter sampai 3 meter, lama-lama kan akhirnya tembus juga. Ya. Jadi modalnya modal mau atau mempunyai kesungguh-sungguhan untuk bisa memiliki tanggul, akhirnya bisa mengeringkan tanah yang seperti ini seluas 1 hektar sudah kering sama sekali, nggak ada air yang bisa menggenang tanaman ini. Luar biasa. Hebatnya seperti ini. Ya, jadi banyak yang kita bisa belajar dari Pak Joko yang kalau dibilang standar sukses orang kan pasti berbeda, tapi kalau persepsi saya Pak Joko sudah bisa menjadi panutan ya Mbah ya. Iya. Panutan untuk warga SP6B. Sehingga apa dia keberhasilan mencapai tujuannya, dia kesuksesan untuk sebenarnya ini menjadi contoh untuk teman-teman, sehingga yang kita jangan hanya sebagai penonton, tapi kita harus sebagai pelaku, ya pekerjakan hal apa yang disiapkan, tahapan-tahapan awal itu yang terpenting Mas. Di sini kami sendiri juga sebagai orang tua hanya mendorong, karena apa, dalam tenaganya sudah loyo, sehingga hanya alon-alon yang seperti Mas Rival lihat di lahan saya itu. Ya, tenang aja, ini ada tenaga andalan Pak. Oke, Sobat Survivor, akan selalu banyak cerita nanti akan kita berbagi sama Pak Joko juga, Mbah Kris, juga ada Mas Danang, ada Pak Sugi juga di sini, dan juga ada Mas Arjan. Baik Sobat Survivor, demikian cerita kita. Tetap semangat menginspirasi Asian Survivor.